Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah permainan brilian dari pecatur klasik, Soren Sorensen. Tak usah banyak congcing, langsung aja kita cocol. Nyoah beset mang. Di sini Soren Sorensen memainkan buah hitam, sementara itu lawannya A.F. Ludvigsen memegang buah putih. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1872 di Aalborg, Denmark. Ludvigsen sebagai putih ngegas duluan dengan E4. Sorensen menimpali E5, dilanjut kuda F3, pion F5, kuda cocol pion, dan kuda C6 hitam mainkan. Kini kita memasuki formasi, pembukaan pion raja, Latvia diterima, pertahanan Fraser. Kalau kita perhatikan di sini, hitam membiarkan serangan menteri terhadap raja. Langkah yang lebih baik dari hitam, yaitu menempatkan menteri di F6, semisal menteri H5, lalu pion G6, dua perwira putih akan berada dalam tekanan. Tapi hitam lebih memilih memainkan kuda ke C6, dan menteri langsung menyerang raja. Setelah pion menghalangi, kuda menyambar pion lemah, memanfaatkan keberadaan benteng yang terisolasi. Hitam mengakalinya dengan kuda menyerang menteri, menteri merampas pion gratisan yang ketiga. Langkah yang memberi keuntungan buat hitam. Seharusnya, putih menaruh menteri di H3, atau H4, untuk menjaga piningan pada benteng. Setelah pion membuka kandang gajah, yang berakibat belalainya mengarah pada menteri, menteri kabur, kuda jadi bubur. Lalu gajah B5, gajah B7, kuda C3, kuda serang menteri, menteri G3, gajah makan, kuda makan, menteri E3, dan benteng H4. Meskipun pergerakan benteng cukup menarik, namun pion D5 jauh lebih kuat. Setelah pion menyerang kuda, memanfaatkan menteri yang sedang mematok file E, hitam bisa memainkan menteri D7. Kuda mundur, lalu gajah G7. Setelah pion ambil kuda, hitam dapat memainkan pion D4, mengembalikan perwira yang hilang. Kita kembali. Lalu pion langsung mengusir kuda, dibalas gajah mengusir menteri. Sehabis menteri mundur, gajah pergi menghantam gajah, benteng hantam balik, menteri naik ke G5 menyerang benteng, sekalian membidik pion. Kemudian putih mengakali dua ancaman ini dengan rokade pendek, di mana ini memberi kesempatan buat hitam untuk membuat serangan besar, dan benteng menghantam pion. Meskipun terlihat sangat membagongkan, dengan hitam mengorbankan bentengnya, namun, langkah yang lebih powerful, yaitu menempatkan menteri di F4. Jika pion maju menggagalkan ancaman, kuda akan menyerang raja, skak. Setelah raja memepet kuda bersama menteri, benteng akan mencocol pion, skakmat. Atau kalau putih memainkan pion H3, kuda akan jumping ke D2 menekan benteng. Benteng menghindar ke E1, raja D7, pion G3, menteri F5. Lalu pion makan, kuda F3, raja G2. Setelah menteri menghantam kuda, hitam masih memiliki serangan yang berbahaya. Kita balik lagi. Kemudian putih membuat counter-attack, kuda mencocol pion, yang merupakan sebuah kesalahan fatal. Sebenarnya, raja mengambil benteng jauh lebih baik. Karena jika raja rokade panjang, raja kembali ke dalam istana, kuda jumping ke G4, menteri F3, kuda cocol pion. Lalu benteng B1, menteri tewak kuda,
Setelah benteng makan, kuda makan, dan menteri membalas, putih akan baik-baik saja. Namun sayang 1000 kali sayang, putih malah mencocol pion pakai kuda. Dan setelah Raja mingser ke D7, pion maju menggarpu menteri serta kuda. Woi bang, Kenapa, Neng? itu Raja Putih kenapa gak makan benteng aja sih? Oke, Neng, mari kita analisa. Jika di sini Raja makan benteng, benteng akan makan Raja. Skak. Raja kembali ke dalam. Setelah menteri melipir ke H4, putih sudah bisa dipastikan akan menderita 7 turunan, 8 tanjakan. Oh jadi itu ya bang alasannya? Kenapa Putih memainkan pion ke F4? Iya, Neng, gitu alasannya. Udah sono Giah, beliin 2 rokok ke warung. Seh, bisanya tibang nyuruh-nyuruh doang lo bang. Mana duitnya? Lah kan kemarin udah gua kasih, Neng, emangnya udah habis. Najong dah gomah tibang ngasih 2000 perak doang. Buat beli cilok aja kagak dapet. Ya udah sono ambil di bawah bantal. Setan, itu mah duit gua. Ampun dah stres gua lama-lama punya laki modelan elu. Ya udah sono Giah, ribet urusannya kalau ada elu. Kita lanjutkan permainan. Lalu hitam membuat gerakan yang sangat powerful, kuda salto ke G4. Membiarkan pion mencocor menteri, benteng cocor Raja, skak. Raja dipaksa makan benteng. Sehabis kuda kembali menyerang Raja. Raja balik ke dalam. Kuda hantam menteri kembali skak. Dan Raja menghindar ke H1. Lalu Raja tewas menjadi hantu, skak mat.